Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan subuh hari ini kajian kita dengan kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di mana di pembahasan sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang surga, dan poin kecil dalam pembahasan tentang surga itu adalah maja'a fi ghurafil jannah waliman hi, pembahasan tentang bangunan-bangunan istimewa di dalam surga dan kepada siapa diperuntukkan. Itu disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat banyak, bahwa nanti di dalam surga itu ada bangunan-bangunan istimewa yang tidak semua orang bisa memasukinya, orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu yang insya Allah akan memasuki bangunan tersebut. Sudah kita sebutkan Bapak Ibu di pembahasan sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang akan masuk dalam ruangan tersebut. Yang pertama adalah orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang yang beriman dan beramal soleh, dalam artian tidak ada lagi keraguan kalau seseorang itu dikatakan beriman. Jadi bukan iman-iman yang masih menjadikan amal itu bercampur aduk antara yang halal dengan yang haram, antara taat dan maksiat. Tapi iman di sini, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, iman yang benar-benar beriman, iman yang benar-benar sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang bersabar ya. Iya, yang ketiga itu orang yang bersabar, itu disebutkan dalam ayat ya, dalam ayat ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang akan memasuki bangunan tersebut adalah orang-orang yang saling mencintai di dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana, Pak? Oh iya. Oh, masih ada satu lagi. Karena diskon tidak berurutan. Oh iya. Jadi yang keempat berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan para rasul. Membenarkan di sini maknanya adalah mengamalkan ajaran rasul tersebut. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sudah sampai poin yang kelima kalau tidak salah ya. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah SWT waktu di dunia. Nah sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, orang-orang yang akan masuk ke ruang-ruang istimewa tersebut, di antara ciri-ciri yang lain dalam hadis yang lain. Berikutnya itu terdapat dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati la ghurafan." Di dalam surga benar-benar ada satu atau bangunan-bangunan yang istimewa. Yura zahiruha min butuniha. Bagian luar dari bangunan tadi itu bisa kelihatan dari dalam. Wa butuniha min zuhuriha, dan juga bagian dalam dari rumah tersebut bisa kelihatan dari luar. Kira-kira apa itu Bapak yuk? Mbak? Iya. Enggak, rumah istimewa tadi atau bangunan tadi itu bisa kelihatan luarnya dari dalam dan bisa kelihatan dalamnya dari luar. Kayak rumah kaca. Tapi bukan berarti nampak polos benar. Tapi kalau polos benar tentunya percuma. Tentu tidak bebas loh privasi di dalam. Tapi kemudian barangkali kalau dari dalam itu sangat jelas kelihatannya pemandangan keluar, sedangkan dari luar ketika orang mencalik ke dalam barangkali ada agak melayang-layang, agak ada nampak je cuman tidak jaleh, barangkali lebih kurang mudah itu, seperti rumah-rumah kaca di zaman sekarang. Nah, kemudian kata Nabi SAW, faqama ilaihi a'rabiyun. Kemudian ada orang Arab Baduy yang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, liman hiya ya Rasulullah, untuk saya rumah atau bangunan istimewa tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW 4 amalan yang khusus yang akan menjadikan seorang berhak mendapatkan bangunan tersebut. Itu amalannya Bapak. Yang pertama itu adalah atabal kalam. Atabal kalam, orang yang thayyibah, kalamnya itu bagus. Ataba itu artinya dari kata-kata thayyibah ya. Kalam ucapannya. Jadi ucapan-ucapannya itu adalah ucapan-ucapan yang thayyibah. Ucapan-ucapan yang thayyibah. Nah, nanti oleh para ulama itu dibahas lagi tentang yang makna dengan atabal kalam ke Bapak. Di antara maknanya itu lebih kurang ada 2. Yang pertama, atabal kalam atau yang ucapannya thayyibah adalah orang-orang yang banyak keluar zikir dari lisannya. Ada namanya dalam zikir namanya kalimatut thayyibah. Ada ucapan-ucapan yang baik. Yang dimaksud dengan ucapan yang baik tadi Bapak itu zikir-zikir. Zikir-zikir. Jadi orang-orang yang senantiasanya berzikir dengan lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang ini termasuk atabal kalam. Atabal kalam. Jadi kalau dia memulai sesuatu dimulai dengan bismillah. Kalau mengakhiri sesuatu maka diakhiri dengan alhamdulillah. Kemudian kalau ada terkena musibah maka diucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kalau jalan itu mendaki, Allahu akbar. Kalau jalannya menurun, subhanallah. Kalau takjub kepada satu hal, masya Allah. Kalau awak takjub, kalau kini awak merasa barik sesuatu yang akan kita hadapi, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, dan juga yang lain-lainnya tentunya, dan juga yang lain-lain. Termasuk di dalamnya itu adalah membaca Al-Quran, berzikir, membaca subhanallah sekian kali, alhamdulillah sekian kali, Allahu akbar sekian kali, dan zikir-zikir yang lainnya. Semua yang itu adalah zikir, maka itu yang dimaksud yang pertama atabal kalam, orang yang kalimatnya itu adalah thayyibah. Kalimatnya itu thayyibah. Itu yang pertama.
Tapi kalau ada nanti orang yang dari lisan itu banyak keluar hal-hal yang tidak senonoh, tentunya mereka tidak layak. Mereka tidak layak. Mereka-mereka yang sering mencaci maki, mereka-mereka yang sering berkata yang tidak senonoh, mereka-mereka yang suka perkataan-perkataan yang tidak elok, perkataan-perkataan yang memaki-maki dan semacamnya, maka orang-orang yang seperti ini tentunya mereka itu tidak berhak nanti mendapatkan tempat istimewa di dalam surga. Surga itu indah. Tempat-tempat istimewanya tentunya akan hanya disediakan untuk orang-orang yang istimewa juga amalannya. Nah, jadi itu yang pertama yang dimaksud dengan atabal kalam, yang kalimatnya itu thayyibah, artinya dia mengeluarkan zikir-zikir dari lisannya. Atau yang kedua, dan juga yang kedua ya, syarat yang kedua seseorang dikatakan atabal kalam itu adalah kalau kalimat atau ucapan-ucapan yang keluar dari lisan itu adalah hanya yang elok-elok saja. Yang elok-elok saja. Walaupun itu tidak dizikir. Tapi ketika dia mengucapkan ucapan-ucapan, iya benar-benar yang keluar itu hanya yang elok saja. Yang keluar itu hanya yang elok saja. Tidak boleh dikatakan jarang atau tidak pernah barangkali dia kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang tidak elok. Nah, itu kan susah, itu yang susah. Tapi itulah yang kemudian menjadikan seseorang itu nanti tampaknya itu istimewa di dalam surga, di dalam surga. Ada salah seorang sahabat, beliau itu namanya Abu Dujanah. Abu Dujanah ke Bapak? Abu Dujanah itu ketika terjadi perang Uhud, maka Nabi bersabda kepada para sahabatnya dalam rangka memotivasi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin mengambil pedang ini kemudian memberikan haknya, maka kemudian angkat tanganlah Abu Dujanah. Abu Dujanah dia mengatakan, ya Rasulullah, ambo yang akan mengambil pedang dan saya bersedia untuk memberikan haknya. Dan kemudian kata Abu Dujanah, hak dari pedangku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dujanah, engkau ambil pedang ini, engkau pergunakan dalam berperang melawan musuh, dan engkau tidak boleh pulang kecuali pedangnya itu lah patah atau minimal bengkok. Artinya benar-benar berperang. Tidak boleh engkau nanti melarikan diri, tidak boleh kemudian maleh-maleh ketika terjadinya peperangan. Maka kata Abu Dujanah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ambil ya Rasulullah. Saya ambil. Maka dalam perang Uhud itu Bapak, beliau ikatkan kain merah di kepala beliau, pertanda bahwa beliau siap mati dalam perang ini. Nah, artinya di sini Abu Dujanah itu adalah orang yang ahli dalam peperangan, di antara sahabat yang sering mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi yang uniknya itu Bapak, ketika beliau akan meninggal dunia nanti ya, jauh setelah terjadinya perang Uhud, ketika beliau akan meninggal dunia itu wajah beliau itu bercahaya, dan cahaya itu berbeda. Cahaya itu berbeda. Orang lainnya bercahaya wajahnya itu Bapak, cuman cahayanya seketek barangkali. Tapi Abu Dujanah itu agak berbeda. Cahaya itu benar-benar kelihatan ketika menjelang beliau meninggal dunia. Maka ada sahabat-sahabat yang penasaran dengan Abu Dujanah. Wahai Abu Dujanah, kira-kira apa yang menjadikan engkau ini memiliki cahaya yang luar biasa di wajah engkau? Maka kata Abu Dujanah, kalau memikirnya dia akan mengatakan, ambulah berjihad sekian kali, ambulah berperang sekian kali di jalan Allah SWT. Ternyata tidak. Jawaban dari Abu Dujanah ke Bapak, yang pertama, fakuntu la atakallam illa fima ya'nini. Amu tidak pernah mengecek kecuali yang penting-penting saja, yang elok-elok saja. Itu amalannya. Jadi amalannya itu, beliau ternyata tidak membanggakan amalan jihadnya, walaupun beliau adalah ahli tarung dalam jihad. Beliau adalah sahabat-sahabat yang barangkali memang tidak terkenal banyak seperti Khalid bin Walid,
Tapi kedudukan beliau tidak jauh-jauh dari itu. Ahli dalam berperang, ahli dalam menyebarkan agama Islam. Tapi ternyata ketika beliau ditanya tentang kira-kira amal yang menjadikan wajah engkau itu bercahaya seperti sekarang ini, maka beliau mengatakan, barangkali amal yang menjadikan saya sampai pada kedudukan yang seperti ini karena ambo salamu hidup la atakallam illa fi ma ya'nini. Ambo tidak pernah mengecek kecuali yang penting-penting saja. Hemat dalam berbicara, Itu kira-kira susah atau gampang Bapak Ibu? Susah. Apalagi yang memanglah suka dari awal itu memang pangece, yang suka baca itu dan semacamnya, itu agak susah. Cuman minimal itu Bapak, minimal kalau ndak ketahan dia awak ndak mengecek, untuk ndak mengecek minimal awak atur ma yang harus awak mengecek di situ, ma yang awak ndak harus mengecek di situ. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, mengecek itu perak, diam itu ameh. Diam itu ameh. Jadi kalau ditanya mana yang lebih rancak, perak daripada ameh Bapak Ibu? Lebih rancak ameh. Kalau dia mengecek yo perkataan atau ucapan-ucapan yang baik, itulah yang namanya nanti mutiara. Jadi kalau mengecek biasa saja, namanya Bapak yang tidak mengandung dosa, itu sama jo perak. Lebih rancak jo diam oleh daripada mengecek. Kecuali perkataan-perkataan yang elok, perkataan-perkataan yang benar-benar bermanfaat, yang namanya Bapak bermanfaat untuk diri awak, bermanfaat untuk orang lain, baru itu yang namanya mutiara. Nah, orang-orang yang akan masuk ke posisi tadi Bapak mendapatkan ruang istimewa itu nanti di akhirat, itu bukan sembarang orang. Orang yang akan masuk ke ruangan tersebut adalah orang-orang yang atabal kalam, yang zikir banyak keluar dari lisannya, dan yang kedua dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik dari ucapan. Dia tidak suka banyak orang mengecek. Karena ada sebagian orang ke Bapak yang memang dari awal itu yang tidak suka mengecek. Jadi ada orang mengecek, sekian banyak orang mengecek, diam santai. Kalau nanti ada paralu baru dia kemudian memberikan komentar. Itu namanya atabal kalam, orang yang sedikit berbicara, kemudian ketika dia berbicara banyak manfaat yang diberikan. Tapi ada dulu sebagian orang seketik mengecek, sekali-sekali mengecek, banyak orang tersinggung. Ada dulu orang itu. Dia tidak banyak mengecek, sekali-sekali mengecek. Teman, sekali mengecek, kecek tadi itu justru menyakitkan banyak orang. Ini lebih bahaya lebih banyak lah, lebih rancak orang-orang yang banyak mengecek tapi tidak menyakiti daripada seketik mengecek kemudian banyak menyakiti. Tapi yang rancak itu adalah orang-orang yang banyak diamnya dan dia tidak berbicara kecuali hal-hal yang bermanfaat. Jadi ditinjaulah Bapak, dicalik sebelum kita berbicara, kira-kira bermanfaat atau tidak. Kira-kira bermanfaat atau tidak. Kira-kira bermanfaat untuk diri pribadi, untuk orang lain. Kira-kira berpahala atau tidak, itu perlu kita cari sebelum awak mengucapkan kata-kata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di Facebook ya, ni ambil status, ni ambil status lah, model itu lebih kurang. Itu kadang-kadang barangkali bikin baru dibagikan. Kadang-kadang lah buat panjang-panjang dihapus balik karena rasa-rasanya tidak bagus. Rasa-rasanya setelah ditimbang-timbang balik tidak bagus, maka kemudian dihapus balik. Nah, ini artinya awak berusaha, walaupun awak tidak maksimal barangkali sebagai manusia, tapi awak berusaha bagaimana ketika kita berbicara, membuat status, komen di WA dan semacamnya. Kalau tidak paralu bana, tidak usah komen, tidak usah buat. Kalau nanti justru itu akan menyakitkan banyak orang, mengganggu kenyamanan banyak orang dan semacamnya, tidak usah buat. Tidak usah awak komentar. Lebih kurang mode itu yang dimaksud dengan atabal kalam, orang yang ucapannya itu thayyibah. Thayyibah dalam artian di sini zikir-zikir yang banyak dikeluarkan dari lisannya. Atau yang kedua itu adalah ucapannya itu adalah ucapan yang baik,
ucapan motivasi, ucapan mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua dari penghuni bangunan istimewa di surga itu Bapak, wa'at ta'am. Orang-orang yang ketika di dunia banyak memberi makan, banyak memberi bantuan kepada orang lain. Walaupun dalam hadis ini disebutkan makanan, memberi makan kepada orang lain, tapi itu bukan berarti hanya memberi makan saja. Makan itu memang secara umum itulah bantuan terbaik, terbaik. Tapi bukan berarti hanya terbatas pada makanan saja. Bukan hanya terbatas pada makanan saja. Semua yang kita berikan dalam bentuk bantuan kepada orang lain itu masuk dalam makna ta'am, memberi makan kepada orang lain, memberi makan kepada orang lain. Terutama orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang orang-orang yang jarang-jarang dapat makan lama misalkan, itu kalau awak traktir, kalau awak bayarkan, awak belikan mereka makanan, gadang pahalanya. Awak punya kawan misalkan sama-sama bapitih misalkan, bayi awak makan-makan, kemudian awak traktir orang tadi, bapahalu atau tidak bapahalu. Nah, kemudian awak panggil anak-anak fakir miskin misalkan, kemudian awak bawanya makan, kemudian awak traktirnya makan lama misalkan, kira-kira mana yang lebih gadang pahalanya dari awak mentraktir orang-orang yang sama-sama bapitih tadi Bapak Yuk, ya kepada anak-anak fakir miskin tadi, anak-anak fakir miskin. Jadi at'amat ta'am ini lebih dikhususkan kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil yang lainnya, itu adalah terutama kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Nah, itu berikan makanan kepada mereka. Mengundang orang dalam beralik misalkan, mengundang orang beralik, kalau beralik misalkan Bapak, kalau mampu Bapak, tidak usah lo kemudian meletakkan kota amplop. Karena zaman kini ke Bapak, zaman kini kalau dapat banyak undangan wak camih wak ini. Kalau 10 undangan kawak latabayang bara ketika keluar. Harusnya orang dapat undangan baralik ke Bapak senang hati. Karena pai makan. Tapi kalau zaman kini enggak. Zaman kini kalau semakin banyak undangan yang sampai kawak, semakin camih orang. Karena seolah-olah kini itu lah menjadi wajib memberikan amplop ke rumah orang yang walimah tadi, orang acara baralik tadi. Itu sebenarnya kalau bisa dihindari yang mode-mode tadi Bapak lebih bagus. Dalam artian di sini walimah awak baralik itu kan artinya awak berbahagia. Awak berbahagia. Anak awak baralik, keluarga awak baralik, awak berbahagia. Bahagia tadi awak ingin tularkan kepada orang lain, wajah orang lain makan, itu sebenarnya walimah. Tapi zaman kini enggak, walimah itu ketika beralik, ada keluarga awak beralik, awak ingin mencari keuntungan. Itu salah gadang dalam acara-acara beralik. Jadi harusnya awak yang berbahagia. Awak beralik, keluarga awak beralik, anak awak beralik, awak berbahagia, maka sunnahnya itu Bapak, sunnahnya itu adalah awak ajak orang makan-makan ke rumah. Ajak orang makan-makan tanpa ada beban, siapapun awak ajak. Kalau tidak bisa mengajak orang banyak, minimal yang sekeliling awak sajalah. Tidak harus lu mengajak banyak orang misalkan. Diajak mereka makan, datangnya ke rumah, kemudian mereka menikmati makan-makan dan semacamnya, tidak ada beban sama sekali. Tidak ada beban sama sekali. Nah, tapi kalau zaman kini memang model dulu zamannya acara baralik itu acara untuk pulang modal. Minimal itu adalah targetnya itu adalah pulang modal. Itu bagian dari orang-orang yang salah barangkali Bapak. Jadi kita itu disunahkan at'amat ta'am, banyak-banyak memberi makan kepada orang lain. Terus masuk di dalamnya itu adalah ketika sedang berbahagia, undang orang makan. Kan udah itu.
tanpa harus kemudian mengambil keuntungan apapun atau mencari balik modal dari acara-acara yang awak buat. Nah itu pahalu gadang. Jadi ketika barangkali kemudian awak tidak menyediakan kotak-kotak untuk amplop tadi, awak murni mau undang orang makan-makan ke rumah, baik itu bagian dari amal soleh. Jadi di satu sisi awak berbahagia, di sisi lain itu kesempatan bagi awak untuk kemudian at'amat ta'am, memberi makan kepada orang lain. Nah, itu sunnahnya udah itu. Tapi kemudian zaman kini sekali lagi sudah jauh berbeda. Bahkan di Jawa itu Bapak, di Jawa ya, dulu di satu acara itu amplopnya itu memang dibuka langsung oleh panitia di depan. Jadi caliknya kalau 50 ke bawah, itu ada tampek khususnya. Ada tampek khusus. Kalau 50 ke atas, adalah tampek VIP-nya. Jadi diarahkannya, dicaliknya. Ketika orang bagi amplop, kemudian tanda tangan, kemudian dibukanya, barang isi amplopnya. Kalau ternyata hanya 50 ke bawah, 50 atau 20, 30 misalkan, itu diarahkan ke tampek yang beda. Nanti kalau isinya amplopnya itu lebih gadang, di atas 50, 100, 150, 200, 500 misalkan, itu ada ruang namanya ruang VIP. Pada itu. Tapi kok bukan untuk dicontoh, bukan sekali lagi untuk dicontoh. Tapi aman calik bahwa acara-acara yang seperti ini di zaman kini ke Bapak, itulah jauh dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam diajarkan untuk memberi banyak orang makan, memberi makan kepada orang lain, terutama di hari-hari tertentu, di hari raya undang orang ke rumah makan-makan, di hari awak baralik undang orang makan-makan tanpa kemudian meminta bayaran-bayaran dari mereka, baik bayaran secara langsung atau bayaran secara tidak langsung melalui amplop tadi. Sarancanya. Bahas, iya. Masya Allah. Itu siapa? Haji Med. Masya Allah. Nah, itu bagus ditiru. Tidak menerima amplop ya. Masya Allah, luar biasa. Itu bagus tuh. Jadi orang memang murni datang itu dia makan-makan, dia ikut merasakan bahagia karena bahagianya keluarga yang mengadakan acara tadi. Nah, itu baru bagus acaranya model tadi. Itu baru bagus. Jadi Ustadz, kalau model itu berarti rugi gadang Pak nanti. Kalau mengadukan acara tadi Bapak, diukurlah kemampuan awak, diukur kemampuan awak. Kalau kemampuan awak hanya untuk 100 orang, ya undang 100 orang saja, tanpa harus kemudian disampaikan di situ tidak menerima amplop. Kalau kemampuan awak hanya 50 orang, undang 50 orang saja, tidak perlu mengundang 200, 500 orang dan semacamnya. Kemudian awak nanti mengharapkan adalah imbalannya, adalah balik modalnya, minimal kalau tidak penuh separuhnya lah. Nah, itu salah. Nah, jadi yang rancak itu Bapak, biarlah sakit orang yang awak undang, tapi kemudian mereka datang itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mereka ketika datang itu memang makan, menikmati, kemudian ikut berbahagia dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Itu rancak, bagus sekali itu. Itu kalau bisa awak memulainya itu bagus. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu mewah-mewah, tapi kemudian orang yang datang itu tidak ada cameh-cameh itu barang. Apalagi kalau lah musim nikah itu datang Bapak, itu panjang sendiri nanti. Sekian jumlah undangannya dan semacamnya. Wallahu a'lam ya. Itu yang kedua, orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa ada masyam. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk orang-orang yang memelihara puasa-puasa sunnah. Itu dapat nanti mereka-mereka yang rajin puasa sunnah, terlebih puncaknya itu
puncaknya itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, puasa sehari, puasa libur sehari, puasa lagi 1 hari, kemudian libur lagi, berselang-seling. Maka orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat dapat tempat istimewa. Luar biasa, Bro. Keutamaan dari puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Ayyamul Bid. Kalau bisa puasa Nabi Daud, orang-orang yang bisa menjalankan puasa-puasa seperti ini nanti oleh Allah SWT akan diberikan ganjaran istimewa. Ganjaran istimewa itu Bapak, mereka masuk ke dalam surganya Allah SWT, kemudian nanti mereka akan ditempatkan di tempat-tempat bangunan-bangunan istimewa. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasalla lillahi billaili wan nasu niyam. Yang keempat itu adalah orang-orang yang ketika di dunia sering melaksanakan ibadah tahajud. Jadi tahajudnya hampir bisa dikatakan rutin. Hampir bisa dikatakan rutin. Itu orang-orang yang nanti akan juga diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu diantara yang disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmizi ini. Yang pertama, orang-orang yang atabal kalam, kalimat ucapan-ucapannya itu thayyibah, dalam artian di sini zikirnya banyak, kemudian kalaupun dia berbicara, bicaranya itu adalah bicara yang baik, yang bermanfaat, yang berpahala, yang mendekatkan orang kepada Allah SWT, bukan pembicaraan yang menambah kerusakan, bukan pembicaraan yang menambah permusuhan, bukan pembicaraan yang menjadikan orang lain itu bertengkar satu dengan yang lain. Karena memang lisan itu berbahaya walaupun tidak utulang. Negara sama negara bisa berperang dek gara-gara lisan. Orang bahkan masuk neraka nanti dek gara-gara lisan. Orang diazab di dalam kuburan dek gara-gara lisan. Nah, jadi lisan ini berbahaya Bapak Ibu. Makanya di sini kata Nabi SAW, orang yang bisa menjaga lisannya, tidak keluar pada umumnya dari lisannya kecuali zikir, kecuali kalimat-kalimat yang baik, maka mereka akan ditempatkan di tempat terbaik atau di bangunan istimewa nanti di dalam surganya Allah SWT. Kemudian yang kedua, at'amat ta'am, mereka-mereka yang suka memberi makan, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sehari itu Bapak minimal 100 orang datang ke rumahnya, dan tak ada lo nerima amplop. Jadi orang datang untuk makan pai, dan seterusnya. Kalau tidak ada orang datang, maka Nabi Ibrahim itu duduk di pinggir jalan menunggu orang supaya diajak ke rumah. Itu Nabi Ibrahim. Nah, tapi kalau kini kan tidak ada itu. Lah sekian jam orang duduk di rumah awak, lah kapai orang lain, tidak makan dulu. Lah kapai jalan orang baru tawarkan. Dan itu pun basa-basi. Tidak lo serius. Iya, agak beda sekatanya. Kemudian yang ketiga, orang yang ditempatkan di tempat istimewa nanti di surga itu adalah ada masyam, orang-orang yang merutinkan puasa-puasa sunnah. Puasa sunnahnya bagus, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wasalla lillahi billaili wan nasu niyam. Dia mengerjakan salat ketika orang-orang tidur, yaitu maksudnya adalah salat tahajud, bukan salat subuh, bukan salat zuhur, tapi yang dimaksud itu adalah salat tahajud. Itu 4 orang yang disebutkan dalam satu hadis ini. Kemudian dalam riwayat yang lain Bapak masih ciri-ciri orang yang masuk ke dalam tempat istimewa tadi ya. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dalam seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Inna fil jannati la ghurafan, di dalam surga ada kamar-kamar, ada ruang-ruang istimewa, laisa laha maghaliku min fawqiha, tidak ada penutup dari atasnya, jadi tidak ada atoknya. Ruang-ruang istimewa tapi atoknya tidak ada. Karena nanti kan di surga itu kan tidak ada paneh malangkang, kan tidak ada. Di dunia saja paneh malangkang ada. Tidak ada loh dingin-dingin yang seperti kini misalkan siangnya paneh, malamnya dingin misalkan. Itu dalam surga kan tidak ada.
Dan dulu nanti hujan labik, badai misalkan, itu tidak ada. Maka rumah-rumah itu tidak perlu atap mana. Nah, kemudian berikutnya itu Bapak, sudahlah kemudian atapnya itu tidak ada, la imada min tahtiha, tidak ada lo tiangnya. Jadi tergantung di ketinggian-ketinggian. Jadi istana-istana tapi tidak berdiri di atas tanah-tanah yang ada di surga. Istana-istana tadi ada ditinggikan oleh Allah SWT tanpa ada tiang, tanpa ada pondasi. Nah, itu istananya. Nah, kemudian sahabat tuh Bapak, ketika undangan yang muda-muda itu Bapak, capek mana sahabat? Langsung bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk siapa? Nabi mengatakan ada begini bangunan nanti di surga. Langsung Allah sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Maka di sini juga sama. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan sebelum ditanya untuk siapa, sahabat bertanya, wakila ya Rasulullah, wa kaifa yadkhuluha ahluha, ba'acaru penduduk surga tadi masuk kalau model itu bangunannya Rasulullah. Bangunannya tadi Bapak ndak ada tiangnya, ndak ada kemudian ndak ada pondasinya. Dia bangunan yang mengawang-awang di atas awang-awang, ndak ada pondasinya. Kemudian atapnya ndak ada dan semacamnya. Bangunan yang sangat indah. Baca masuknya Rasulullah. Bingung sahabat. Baca masuknya. Maka kata Nabi SAW, yadkhulunaha asbahu tayrin. Mereka penduduk surga akan masuk ke dalam bangunan tadi seperti burung-burung masuk ke dalam dalam sarangnya. Jadi tabangnya nanti ada kemungkinan menggunakan alat-alat canggih dan semacamnya. Sama dengan bangunan tadi, misalkan bangunan nampak dari luarnya, dari dalam nampak luarnya, dari luar nampak dalamnya. Itu kan tidak ada zaman sahabat. Kacau atau yang sejenisnya misalkan tidak ada zaman sahabat. Nah, zaman kini orang bisa saja Bapak untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa melalui jalan darat. Kan tidak harus jalan darat zaman kini. Orang bisa pakai helikopter, pakai pesawat dan semacamnya, pakai terjun payung dan semacamnya. Banyak yang bisa digunakan tanpa harus melewati jalur darat. Namun ditulah nanti di akhirat ketika dibuatkan oleh Allah SWT bangunan tadi bukan tampaknya itu di darat, tapi bangunan itu ditinggikan setinggi-tingginya. Kemudian tidak ada janjangnya kata Bapak supaya naik dari janjang tadi. Maka baca masuknya itu kata Nabi SAW, kan Nabi tidak akan menjelaskan mereka menggunakan ini dan semacam. Tapi Nabi mengatakan yadkhulunaha asbahu tayrin. Mereka akan masuk ke dalam bangunan tadi seperti burung. Burung masuk ke sarangnya Bapak, ya tabang. Manusia nanti tabang yo, ba'acaru tabangnya. Fasilitas yang digunakan wallahu a'lam. Kalau zaman kini saja Bapak lah canggih-canggih fasilitas yang digunakan oleh manusia, apalagi nanti di akhirat. Jadi tidak usah bingung. Kalau sahabat itu zaman dulu ya bingungnya, karena tidak ada orang bisa tabang zaman dulu. Tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, tidak ada yang lain-lain. Tapi kalau zaman kini lebih mudah memahami hadis ini. Lebih mudah memahami hadis-hadis yang seperti ini, karena sudah ada di zaman awak kini alat atau teknologi yang canggih yang memungkinkan seseorang tanpa menempuh jalur-jalur darat. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian sahabat bertanya, waliman ya Rasulullah? Untuk siapa bangunan-bangunan tadi ya Rasulullah? Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW, li ahlil asqami wal auja'i wal balwa. Ini satu makna sadanya Bapak. Al-asqam itu orang yang banyak diberikan musibah sakit oleh Allah. Al-auja orang yang sakit jo. Wajak itu adalah sakit jo, sakit paru, sakit semacamnya. Wal balwa orang yang banyak dapat musibah. Jadi intinya kalau kita satukan maknanya itu Bapak,
Mereka-mereka yang akan masuk ke ruang istimewa tadi adalah orang-orang yang ketika di dunia banyak mendapatkan musibah. Banyak dapat musibah. Orang-orang yang banyak ketika di dunia dapat musibah, sakit, kemudian tapi sakit itu Bapak Ibu, sakit itu memang takdir Allah. Memang kalau takdir kan memang takdir. Sakit itu memang ujian dari Allah atau salah awak Bapak Ibu? Sakit. Itu sebenarnya para lucu pikir-pikir. Sakit yang awak derita, misalkan awak sakit lutut, sakit kaki, sakit kepala, sakit alih Bapak Ibu, banyak asam urat, kolesterol, kemudian banyaklah penyakit itu Bapak Ibu. Nah kira-kira salah awak atau memang ujian dari Allah? Salah awak. Sakit yang mode-mode tadi itu adalah bagian dari salah awak. Awak yang tidak pandai menjaga kesehatan tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mada Allah dikecewain di dokter jangan banyak makan santan, makannya santan. Apalagi santan itu lah berulang kali lo dipanaskan Bapak Ibu. Itu kan masih mengaji Ustadz Al-Qamar Bapak Ibu ya. Itu kajinya dengan Ustadz Al-Qamar, pakar dalam masalah kesehatan. Jadi ternyata kalau calik-calik Bapak Ibu, orang-orang kini kan gampang saja sedang diuji di Allah, sedang flu sedang diuji oleh Allah, sedang sakit kolesterol sedang diuji oleh Allah, sakit asam urat sedang diuji oleh Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu, sakit tadi bukan ujian dari Allah, tapi itu adalah memang kesalahan awak sebagai manusia. Nah, tapi awak kemudian mengatakan ujian dari Allah. Di mana Allah ikut satu dalam masalah-masalah itu? Allah justru menganjurkan hidup sehat, jago kesehatan, jago pemberian-pemberian dari Allah SWT. Tapi kemudian awak melanggar aturan-aturan tadi. Yang tidak boleh dimakan, awak makan. Yang dianjurkan dimakan, justru awak tidak makannya. Dan semacamnya, itu yang menyebabkan awak nanti sakit. Dan ketika sakit itu terjadi, itu bukan bukan ujian dari Allah, bukan musibah dari Allah, justru itu adalah kesalahan pribadi awak masing-masing. Jadi tidak gampang mengatakan itu sakit sedang diuji di Allah, itu tidak gampang. Jadi sakit-sakit yang itu adalah ujian dari Allah Bapak Ibu. Sakit-sakit yang yang kira-kira bukan karena kelalaian awak. Contoh misalkan awak berkendaraan misalkan. Awak hati-hati dalam berkendaraan, ternyata qadarullah awak kemudian tabrakan. Kemudian kaki awak patah. Kaki patah tadi itu berarti ujian dari Allah. Itu baru ujian. Karena bukan karena awak hati-hati dalam perjalanan, kemudian qadarullahnya masih terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian awak sakit gara-gara kejadian tadi, itu baru namanya ujian dari Allah. Itu namanya musibah dari Allah SWT. Atau dulu para sahabat misalkan Bapak, para sahabat berperang, mereka berperang, bertempur di jalan Allah SWT. Mereka berusaha supaya mereka menang dalam pertempuran tadi, tapi sekian banyak loh para sahabat yang kemudian terluka-luka dalam peperangan. Ada yang tangannya putih, ada yang kakinya yang putih, ada yang kemudian lukanya yang menganga dan semacamnya. Sakit-sakit yang seperti ini, itu baru namanya ujian dari Allah. Itu baru ujian dari Allah. Tapi kalau sakit paru gara-gara pagi-pagi lah makan Bapak Ibu, itu gara-gara awak, bukan gara-gara Allah SWT. Jadi tidak gampang awak kemudian seketik-seketik ikut ujian dari Allah, ikut ujian dari Allah. Sebenarnya yang salah itu adalah pribadi awak sendiri-sendiri. Jadi orang-orang yang kalau sakit gara-gara ulah surang, itu memang tanggung lah surang. Allah menyuruh sehat, bagus tidak hidup dengan sehat. Allah menyuruh banyak bajalan misalkan bolak-balik ke masjid, itu kan bagian dari olahraga. Bagian dari olahraga. Kini dokter menyarankan misalkan berjalan 1000 langkah dalam sehari misalkan. Al-Quran dan ajaran Islam itu Bapak tanpa melalui dokter tadi sebenarnya ada aturan-aturan tadi. Bahas supaya sebagai seorang muslim minimal dalam sehari itu berjalan agak 1000 langkah. Pai ke masjid, pai semacamnya, itu ada berjalan 1000 langkah dan seterusnya.
Nah, ketika seseorang tidak menjaga kesehatan kemudian mereka sakit, maka tanggung surang. Itu bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibawa-bawa Tuhan dalam masalah mereka. Dalam masalah-masalah yang mereka. Walaupun itu bagian dari takdir ya, secara umum itu adalah takdir, tapi ini adalah kesalahan kita sebagai manusia, kesalahan awak. Jadi jangan disebut itu ujian dari Allah. Yang ujian dari Allah itu sekali lagi adalah yang sakit-sakit yang kita dapetan dan bukan kesalahan awak. Bukan karena kelalaian awak. Awaklah berusaha, ternyata awak sakit juga. Nah, itu baru namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka-mereka yang mendapatkan ujian-ujian yang seperti itu Bapak, ketika mereka itu bersabar, sebenarnya ada kaitannya dengan poin yang sebelumnya, yaitu sobaru, mereka bersabar, maka nanti di akhirat mereka akan ditempatkan di tempat-tempat istimewa, bangunan-bangunan seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang terakhir barangkali Bapak, hadis yang terakhir menanggung satu hadis lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tiyanna birijalin yaumil qiyamati laisu bi anbiya'a wala syuhada. Nanti di akhirat akan didatangkan orang-orang yang mereka bukan nabi, bukan pula para syahid ya. Taghbatuhumul malaikah. Para malaikat itu kemudian atau para nabi itu kemudian iri kepada mereka. Dia ada nanti orang-orang yang ketika didatangkan di hari akhirat, mereka itu bukan nabi, mereka bukan rasul, tapi mencari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, sampai-sampai para nabi iri mencari mereka. Nabi iri mencarinya. Nabi bukan nabi awak saja, nabi-nabi yang lain iri mencari kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Siapa mereka tadi Bapak? Humul lazina yuhabbibunallaha ilan nas wa yuhabbibunan nasa ilallah. Cirinya itu adalah, atau tanda yang berikutnya itu adalah orang-orang yang berhasil mereka menjadikan orang-orang mencintai Allah, dan juga berhasilnya menjadikan Allah itu mencintai orang lain, mencintai manusia. Itu berarti poin yang berikutnya itu Bapak, ciri orang yang akan menempatkan tempat terbaik di dalam surga itu adalah bangunan-bangunan tadi, ghuraf tadi, adalah orang-orang yang berhasilnya ketika di dunia menjadikan orang-orang cinta dengan Allah. Dek gara-gara ini orang rajin beribadah. Dek gara-gara ini orang dakik dengan Allah. Dek gara-gara ini orang kemudian namanya Bapak menikmati ibadah. Itu namanya berhasilnya menjadikan orang mencintai Allah. Dan juga yang kedua, dan dia juga berhasil menjadikan Allah mencintai orang-orang, mencintai manusia. Karena amalan-amalan ini tadi. Jadi di satu sisi dia berhasil mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk dekat dengan Allah, mencintai Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Dan di sisi yang lain tentunya ketika manusia itu sudah patuh, taat kepada Allah, maka Allah akan mencintai mereka. Nah, berarti mereka ini adalah orang-orang yang menjadi sebab manusia itu cinta kepada Allah dan Allah mencintai manusia tersebut. Nah, amalan yang seperti itu tidak gampang. Amalan yang seperti itu tidak gampang, susah. Menjadikan orang itu dakik dengan Allah, membimbing manusia supaya menikmati ibadah, dakik dengan Allah SWT, itu juga termasuk amalan-amalan yang sulit untuk dilakukan. Maka ketika ada orang yang bisa melakukan yang seperti itu, maka mereka nanti di akhirat akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Ganjaran itu Bapak, mereka akan menempatkan bangunan-bangunan istimewa nanti di akhirat. Sahabat itu ada yang bertanya, kelanjutan dari hadisnya Bapak. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man yuhabbibunallaha ilan nas, fa kaifa yuhabbibunan nasa ilallah. Cara orang bisa menjadikan manusia cinta kepada Allah,
dan menjadikan Allah itu cinta kepada manusia, maka Nabi mengatakan ya'murunahum bil ma'rufi wa yanhaunahum 'anil munkari fa iza ata'uhum ahabbahumullah. Caranya itu adalah menyuruh orang melakukan yang ma'ruf, melarang orang melakukan yang munkar, maka kalau itu berhasil dilakukan berarti nanti manusia mencintai Allah. Dan ketika manusia sudah mencintai Allah, maka Allah otomatis akan mencintai manusia. Jadi kini misalkan Bapak, orang-orang yang bergerak amar ma'ruf nahi munkar sehingga Allah menahan membinasakan satu kaum. Contohnya pada itu. Jadi kalau misalkan akan terjadi, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mentakdirkan bahwa kalau manusia tadi tetap seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala musibah. Ternyata ada orang soleh yang mengingatkan manusia-manusia kepada Allah, kembali kepada Allah, dan mereka mematuhinya, maka dengan itu Allah mencintai mereka. Tidak jadi Allah menurunkan musibah kepada mereka. Nah, itu namanya orang-orang yang Bapak, yang berhasil membuat manusia cinta kepada Allah dan juga berhasil menjadikan Allah itu mencintai manusia. Ini namanya istilahnya kalau bahasa awaknya Bapak, mak comblang ya. Mak comblang itu kan dalam pernikahan. Tapi lebih kurang sama itu. Dia yang menjadi penghubung, supaya manusia dekat dengan Allah, dan bagaimana juga Allah itu dekat dengan manusia. Nah, itu namanya orang-orang istimewa, nanti akan diperlakukan oleh Allah SWT juga dengan cara yang istimewa nanti di akhirat. Itu yang bisa kita bahas pada subuh hari ini terkait atau kelanjutan dari pembahasan yang sebelumnya tentang orang-orang yang akan menempatkan tempat-tempat, gedung-gedung, atau kemudian istana yang istimewa nanti di akhirat. Jadi tidak sado istimewa, tidak sadonya orang mendapatkan tempat tadi, tapi mereka-mereka yang tadi kita sebutkan itu insya Allah mereka akan mendapatkan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.